Oke, mungkin kita boleh mula. Saya perkenalkan diri dan dokter perkenalkan diri lah. So saya dari perspektif podcast dan tujuan saya interview ini Dr. Nello adalah untuk bagi kita more insight tentang kita punya masalah mental. So mungkin dokter boleh introduce diri dulu. Sudah kan ya? Ya, sudah. Selamat petang semua, saya Dr. Nello Yansik. Sekarang bekerja sebagai medical officer di Hospital Mesra Bukit Padang lah. So saya punya memang saya punya minat lah untuk belajar psikologi mental health ni. Tapi yang betul-betul mendesak saya untuk menjemput Dr. Nello untuk datang podcast saya adalah untuk backup saya. Backup saya sebab ada satu konten saya di TikTok yang saya belajari sesuatu bahawa netizen kita ini memang agak simple minded, dan kalau dia bukan daripada orang yang ada credibility bercakap, diorang akan senang untuk bash lah. So basically statement saya adalah orang Sabah banyak yang ada masalah mental tapi tidak kena diagnose ataupun dianggap sebagai sesuatu yang tabu, kena stereotip dan sebagainya, sehingga ramai yang tidak pergi diagnose diri diorang ataupun tidak sedar yang diorang ada masalah mental. So mungkin doktor boleh mulakan episod kita dengan sama ada setuju ataupun tidak dengan kenyataan saya. Firstly, apa tu masalah mental? Masalah mental ni ada banyak kategori dia lah. Dan dia ada banyak diagnosis dia. Kalau misal katalah saya cakap dengan orang awam, saya kerja di Hospital Mesra Bukit Padang. First thing orang akan cakap apa? Orang gila, jaga orang gila. Itu ya sebab dari dulu sudah dibiasakan. Saya dari kecil pun saya dengar cakap, kalau kau kau pergi Bukit Padang, dia bilang. Sebab dari dulu treatment orang yang sakit nih begini, pergi sini. Sebab di distrik-distrik di Sabah ni dia belum ada dokter yang boleh merawat di sana lah. So mental illness ni ada banyak. Dia start dari psikotik, dari mood, child pun ada juga, even the neurodevelopment pun ada, including the personality disorder pun ada juga lah, and so on. So ya, kita berbalik kepada mental illness. Orang Sabah banyak yang ada mental illness. Ya, including mental illness ni adalah ini addiction lah. Dalam kami punya buku yang kami belajar ada banyak jenis substance. Yang paling popular di Sabah ini sabu lah. Ya, ada dalam buku ini memang kira mental illness juga lah, addiction. Selain itu sigaret, cannabis, alkohol pun sama juga lah. So apa yang saya perhati sekeliling saya, memang even orang yang terdekat pun ada yang ada masalah ini, tapi belum dirawat lah, sama ada dia tidak mau dirawat ataupun dia tidak sedar dirawat. Ya. Macam mana kita mau sebenarnya categorize sama ada itu seorang sudah macam where is the line yang, sebab bagi kita masih ada yang high functional person, tapi bila pergi diagnose sebenarnya kok ada mental illness macam tu. Macam mana sebenarnya secara kasar kita tahu seseorang itu perlu rawatan sebagai seorang pesakit mental? The first yang kita selalu popular is pesakit mental is the one yang ada masalah psikosis lah, which is yang berkelakuan pelik, yang bercakap pelik-pelik. Even benda ni ada yang dorang viral kan, video-video orang yang beginilah. Dan semua ini orang sakit. So, yang ketara tu memang most of them bila sudah membuat kekacauan atau disturbance kepada orang sekeliling, memang kena bawa lah pergi dapat rawatan. Tapi kalau in terms of mood and anxiety part tu, masih lagi ramai yang because of stigma tidak mau dirawat. Dia pandai mask the symptom lah. So dia anggap dia okay. Dia
still dia cakap dia tidak oke, tapi how to say, dia keep by himself I lah, guess herself lah. dari pengalaman saya dengan orang-orang yang saya rasa, saya sense ada masalah mental, tapi act normal lah kan. I guess diorang cenderung untuk label diri diorang sebagai normal, sebab semua pun ada masalah bah. Ya. Tapi saya punya masalah lain, diorang punya masalah yang lain. Tapi semua ada masalah, semua stres, semua anxiety, macam tu. Oke, so anxiety ini untuk makhluk yang hidup lah, memang perlu. Anxiety, contoh lah anxiety ya, dia kerisauan, risau macam-macam benda lah, dan panik. Dalam hidup ini memang kita perlu ada untuk push diri kita. Betul. Untuk kerja, keluarga, apa semualah. Tapi dia jadi masalah mental kalau benda tuh mengganggu kehidupan harian dia. Biarpun dia boleh buat kerja dia, tapi in terms of social function dengan family atau dengan kawan-kawan dia sudah drop lah. And then yang paling ketara kalau yang sudah start function di tempat kerja atau tempat belajar tuh, yang itu anxiety. Kalau yang depression pun sama juga. Dia orang tuh akan sedih tapi keep in with diri dorang sendiri kan. Keep up until one point sudah mencederakan diri atau ada percobaan membunuh diri. Itu yang teruk lah. Kalau yang masih boleh keep it untuk diri dorang sendiri itu dorang bertahan lah sampai lama-lama. Mungkin kita boleh jelaskan juga perbezaan anxiety, depression, stres dan mana yang kebanyakan ada, kan? Sebab saya stres dengan anxiety ataupun saya depres dengan stres macam banyak orang tertukar-tukar, Pak. Dia boleh jadi dua-dua. Oke. Dia boleh kau anxiety dulu, kau anxious dulu, pikir banyak, tidak dapat kawal, lupa saya cakap pula. Kita memang normal kan ada anxiety, tapi dia tidak dapat kawal. Oke. Bila tidak dapat kawal dia stres. Bila stres terikut sekali lah itu mood depression. Dia depres. Ya, sebab dia tidak dapat buat. So the cycle continues. Yang saya faham setakat ini adalah stres adalah overstimulation, depression adalah understimulation, betul kah? Saya lupa sudahlah, tapi sebab kalau macam dari segi bagi obat yang saya dengar lah, untuk stres dia akan bagi obat untuk kasih tenang. Untuk depression pula dia akan bagi obat untuk kasih stimulate. Begitu Pak? Konsep yang obat untuk depression nih, dia ada kaitan dengan itu yang chemical imbalance dalam otak lah. Dia try to bring up the serotonin. Salah satu dia tuh serotonin lah. Try to normalize it. So saya berpendapat tidak juga lah penting sangat, tapi at least kalau kita tahu tuh konsep perbezaan antara beberapa jenis mental health nih kan, at least kita ada tuh empowerment lah, ataupun kita kebolehan untuk macam tahu mana apa next step untuk menolong diri sendiri kan. Sebab ada juga saya dengar yang menyebabkan bunuh diri itu adalah depression ataupun macam mana yang mengamuk itu adalah stres. So, adakah konsep macam tu? Bunuh diri ada banyak sebab juga. Kalau ada orang yang datang dengan intention to suicide kan, kami akan tanya kenapa. Terus kalau mood dia because low mood, depressed, masih ada sebab dia depressed kan, dia tidak dapat tahan. So end up dia mau end their life untuk hilangkan kesengsaraan tuh. Anxiety pun begitu juga. Betul. Dia terlampau stres dengan itu, overthinking, over worried, restlessness tuh dia tidak tahan. Jadi itu yang menyebabkan orang mau try. Kalau dari segi in terms of yang psychotic pula, dia ada hallucination. Betul. Hallucination tuh either orang suruh saya terjun, dia akan sama either di the bawah. voices suruh dia terjun atau buat benda yang mencederakan diri, ataupun
voices cakap lain tapi dia stres, tidak dapat hilangkan voices tuh atau the hallucination. Jadi dia stres dengan benda tuh, dia end their life untuk hilangkan itu masalah lah. Iya. So dia ada banyak sebab dia lah. And then ini yang psikotik, ya. Ya, dari sudut statistik Sabah lah, apa sebenarnya yang dokter rasa ramai orang tidak tahu? Oke, statistik di Sabah pun belum lagi, I think belum komplit lah. Sebab yang setakat yang saya faham, yang KKM punya lah, at least, mana tahu saya cari tadi, at least 30% akan mengalami risiko untuk dapat dari keseluruhan populasi Malaysia. 10 orang, 3 orang ada masalah mental. Akan ada risiko. Ada risiko. Dan benda ini mungkin akan meningkat tahun ke tahun. Sebab sekarang makin macam-macam masalah, Pak. So kalau compare dengan negeri-negeri lain pun mungkin paling tinggi juga lah kan. So far yang saya research Sabah ini antara yang tertinggi lah. Kan? Dan itu belum cukup lagi statistik dia, sebab banyak lagi yang belum kena treat. Belum serah diri. Ya, dan data tidak lengkap. Imagine kalau lengkap kan, mesti lebih tinggi. Yeah. So pesanan buat netizen yang best ya, betul yang saya cakap tuh. Dan memang ramai lah yang ada sakit nih. Dan untuk pengetahuan, pesakit pun makin lama makin ramai. I see. Tidak kira apa dia punya masalah, makin ramai. Rasanya apa ada faktor paling besar? Satu, first kesadaran makin oke, tapi masih lagi ada stigma tuh. Kesadaran means diorang tidak sadar diorang ada. Kesadaran yang diorang perlu rawatan. Jadi diorang kasih biar. Ataupun dia diri sendiri atau family yang sadar, oh ini anak saya atau abang saya atau kakak saya atau saya punya saudara nih, kawan saya ini ada masalah, so bawa pergi. I see. And then so far ada juga kita punya tim mentari lah buat survey-survey online. Kawan bekerja sana lah. And then ada form online tuh. Isi di sana dorang dapat statistik data lah. Dorang buat self screening lah by online tuh. Bila dia punya point tuh tinggi, terus kena jemput lah. Tidak, dia buat pilihan lah, mau minta review kah ataupun macam mana. And syukurlah banyak yang mau minta tengok. Untuk pengetahuan orang juga lah, mungkin bolehkah bezakan ini term psychiatrist, psychologist, counseling, sama terapis? Okay, psychiatrist is the dokter yang treat lah, dokter pakar yang treat. Dia boleh juga bagi terapi, in terms of terapi, pharmacological therapy ataupun psychological therapy lah. And then psychologist, apalagi itu tadi kau bilang? Terapis sama counselor. Dorang aid in terms of treatment by the psychiatry lah. Dorang ni satu tim. So at the same time ada tes-tes yang kita minta daripada ini pegawai psikologis ataupun counselor lah untuk tolong assess patient, sebab some of the test tu bukan tidak boleh buat oleh psikiatris sendiri, cuma maybe sometimes ambil masa and then perlu banyak training untuk buat tu. Untuk jadi psikiatris mesti ada background medical lah kan? I mean kau perlu jadi medical doctor yang macam biasa atau MO lah. And then kena belajar ambil master ataupun ambil paper di luar. So kalau doktor gigi dia akan spesialis pergi gigi saja terus kan. Tapi untuk psikiatris ni dia memang background doktor, medical doctor dulu. Habis houseman, MO, and then sambung belajar lah. Macam hospital biasa. Yeah. Then branch out. Okay, I see. So yang paling spesialis maksudnya adalah tu psychiatrist lah kan. Dan psychologist, adakah dia di bawah ataupun cabang yang lain? Ada cabang lain lagi. Cabang lain. Macam kalau saya tidak silap lah. Ya, kalau hipnoterapis semua tu. Oh itu dia. Even saya pun mau belajar benda tu, hari itu tidak sempat. Dia boleh belajar lah by medical. So dia macam cabang dia sajalah. Even kami kalau mau belajar boleh aja
Cuma dia memang ambil course yang mengambil masa yang secukupnya lah untuk belajar. Next mungkin kita boleh pecahkan tuh stigma lah di kalangan orang-orang Sabah dengan terangkan bahwa untuk berada di Hospital Mesra Bukit Padang itu tidak semestinya kau ada masalah besar yang sampai kau boleh kena label gila. In term of berapa ramai yang betul-betul ekstrim, berapa ramai yang macam mana? ringan-ringan. I mean, bila kan kita takut di label untuk jadi stigma tu. So mungkin doktor boleh terangkan yang sebenarnya certain yang kamu cakap gila itu this percent saja yang masuk di Hospital Mesra. Yang selebihnya adalah stress, anxiety yang macam biasa. Okay, so macam mula-mula kita cakap tadi perkataan gila tuh. Gila dia ada itu perkataan lama lah. Sebenarnya orang yang kita bilang gila nih, yang perkataan yang kita guna dulu. Dorang nih, saya pun semasa saya jadi medical student dengan saya jadi MO nih, baru saya paham. Dorang nih sebenarnya sakit. Yes. Sebelum saya belajar semua nih, saya pun macam ada stigma juga. Which is I'm feel bad juga lah. Yeah. And then dorang ni ada sakit masing-masing. Mungkin dorang ada ni psikosis, ataupun dorang memang ada masalah intelek. Tapi orang bilang, dia orang ini. Padahal memang dari kecil dia punya pembesaran begitu. Ataupun ada masalah yang mood, jadi dia mengamuk semua. And then at the same time ada juga yang perubahan dari segi perwatakan tuh because of substance lah, ataupun withdrawal from substance. So kalau statistik yang pergi Bukit Padang memang dulu memang itu yang sakit ini lah. Sebab semasa zaman di awal-awal dibuka tuh memang ini orang yang perlu fokus untuk kena rawat. Tapi ini depression, anxiety, masalah personality ini sebenarnya memang wujud dari dulu. Cuma dulu-dulu nih orang suka kita cakap deny themselves atau deny the person yang meluah. Dia cakap especially lelaki lah kan. Lelaki dia bilang kau ni lemah. Kau ni sedih-sedih, mana lelaki mana boleh sedih. Yes. Lemah ada bilang kau perlu belajar banyak, sembahyang banyak dia bilang. Itu yang bersabar banyak. Paling benci. Itu yang selalu kena cakap lah. Which is bukan selalunya membantu untuk menenangkan orang yang memerlukan, tapi makin teruk. So end up dulu-dulu orang memendam orang punya perasaan. Tapi kenapa kita dilabelkan? Sebab dulu-dulu pasal itulah background history dia kan. Kenapa dia bilang kalau kau kau pergi sana. Tapi sebenarnya bukan itu saja yang penyakit yang kita rawat. Ada depression, anxiety, ada nih OCD. Terus ini fobia-fobia pun kita rawat juga lah. Yang saya perasan lah di kalangan rakyat Sabah ni lah, yang saya nampak kan, diorang tidak pandai reframe nih keadaan yang seseorang itu sebenarnya dalam masalah dan perlu bantuan. Tapi instead of membantu dan rasa kesian pun dengan diorang, kita kasih ketawa lagi. Seolah-olah itu adalah salah diorang. Jangan orang gila ataupun senteng nih orang nih. Jangan kau kawan dia pandai datang dia punya masalah mental. Susah kau tuh bilang. Sebab jadi itu menunjukkan bahwa kita punya awareness ini memang rendah sebab sampai kita menganggap satu masalah mental itu sebagai satu yang masalah kau sendiri ataupun saya tidak mau involve ataupun even kena pulau. Saya ada anak buah yang ada autism lah, yang agak ekstrim juga lah, tidak pandai bercakap sampai sekarang, hyperactive macam tu. Dan ada certain occasion yang saya dengar ataupun witness yang bila orang yang tidak kenal dia tengok dia pandai, jangan, orang gila begitu Pak. So ini menggambarkan yang
jauh sekali kita ada empati sama orang yang ada masalah itu. Sedangkan itu bukan salah diorang. Malah diorang perlu bantuan, bah. Bukan juga orang mau. Ya, bukan diorang mau. Dan begitu juga dengan konten-konten di social media saya nampak. Orang-orang yang ada, contohnya ada satu anti yang jalan di Tenggilan, orang minta nomor. Saya anak Tuhan, begitu. Dan dia dijadikan konten yang lucu kan, ataupun jadi hiburan. Sedangkan kita sebenarnya lupa yang dia sebenarnya masalah satu keluarga nih. Anak-anak dia sedang sedih dengan keadaan dia, dan orang sedang suffer dengan keadaan dia. Dan orang lain boleh buat itu sebagai satu konten. Which is a bad thing. Which is a bad thing. Even kita cakap seseorang itu yang gila dia, pun sesuatu yang sepatutnya dianggap satu yang jahat lah yang kita boleh cakap. Tapi orang Sabah masih lagi lah. Masih di tahap yang dorang tidak kisah itu benda. Ini pendidikan start dari rumah juga lah. Some parents diajar anak dia begini, yang itu orang tidak betul, jangan kawan dia. Dia tidak ajar pula anak dia, kau kasihankan dia, bantu dia. So ini start dari rumah juga lah. Betul. Ini masalah individu juga. In which mungkin dorang pun tidak sadar yang benda itu adalah sesuatu yang tidak baik, ataupun sesuatu yang orang tuh perlu bantuan. Betul. So apa yang tim kami tengah usahakan sampai sekarang adalah untuk kesadaran lah, campaign kesadaran. Macam baru bulan lepas kita bagi hospital open day, and then kalau ada World Mental Health Day pun kita buat, bukan di dalam hospital aja, kita buat di luar lah. And then sometimes few of my friends akan keluar pergi sekolah bagi talk untuk bagi kesadaran. Cuma saya punya pengalaman pergi sekolah, pergi bagi campaign kesadaran pasal masalah mental nih, bukan pula tuh budak makin sadar. Ada yang macam, wih dokter orang Ji, dia bilang. Kau rasa macam mana budak sekolah tuh? Tingkatan berapa tuh? Saya lupa sudah. Refleks dong punya ibu bapak punya. Refleks ibu bapak punya approach dan juga dia punya community lah. Which in my community myself saya tengah coba mau kasih sedar lah. Biarpun ada kesukaran, especially sesama family kan. Tapi benda ni, mental health issue ni berlaku di sekeliling kita bah. Boleh berlaku kepada diri sendiri, adik-beradik, pasangan, anak, parents, paci-maci, kawan baik kau. Dan paling yang menggeramkan adalah setiap kali ada orang tunjukkan yang dia ada masalah, semada melalui posting di Facebook kah, ataupun konten itu sendiri kan, yang selalu kau dengar adalah kuatkan hati bah, jangan terlampau ikut emosi bah, sembayang bah. Begitu bah. Macam mana, apa pendapat bagi pakar yang approach macam tu? Belum lagi pakar lah. Ya, di kalangannya, di kalangan yang kamu lah. Sudah hadapi benda-benda begini kan, sebenarnya benda tu lebih bukan makin membantu, makin dia sakit hati. Sebab dia akan blame, kau salah. Saya depres, saya kasih tahu kau saya depres, dan kau punya refleks, kau punya respon sama saya, kau kena sembahyang lebih. Maksudnya saya yang salah nih. Makin lagi dia ada sudut psikologi kan. Instead cara dia oke. Kalau tidak paham pun saya kadang-kadang saya pun sendiri tidak paham kan apa yang berlaku. Saya bilang saya rasa saya pun tidak berapa paham apa yang berlaku, tapi bagi sama-sama untuk paham lah. Tapi indah pak, memang kau ada sebab untuk upset lah. It's okay. Sebab memang perlu pun orang upset kah apakah. Dalam aktiviti dokter di Hospital Mesra lah, apa selalunya method dokter buat untuk membantu bila ada pasien datang? Yang macam mana dia? Kalau macam ada masalah, orang itu apa jenis session yang dokter buat sama ada? Kalau kami in terms of clinical practice kan, kalau di
klinik, harus dipahamkan kita pun ada banyak patient, bukan banyak masa juga mau tengok satu patient lah. At one point kadang-kadang saya tengok patient ada lama sikit bercakap dengan dia. Just tanya apa yang tengah berlaku, how's the condition, and then bercerita why it happens. And then in terms of contoh lah, dia datang because depression. Sebab depression ini masalah keluarga. Okay. Masalah-masalah keluarga apa semua. Dia ada teknik-teknik dia betul, terapi-terapi dia tuh. Tapi saya pun belum berapa yakin mau buat. Kalau Cuma simple saya cakap, tanya dia balik. Macam mana kau mau kasih settle nih? Okay, dia akan begitu. Okay. So the most important thing bila kami review is the risk lah. Risiko. Macam mana? Risk of harm to self or others. Okay. Kalau risk tu sangat tinggi, perlu further intervention lah. Like either increase medication atau we enforce the family support, ini yang penting. Ataupun yang sangat teruk, masuklah admit untuk rest. And then to prevent them from do further damage lah. So, kebanyakan yang dalam ward tu sebenarnya memang untuk prevent orang harm themselves and other people lah kan. Kalau bilang macam untuk mau treat mental illness untuk kasih balik pergi normal, ada dibuat di sana kah ataupun normal yang macam mana? Macam contohnya anxiety tidak boleh kawal, stay di sana sampai dia rasa okay, baru balik. Okay, kalau anxiety jarang juga dikasih masuk lah. Betul-betul teruk baru masuk. Tapi kita akan bagi treatment lah. In terms of medication, and then bagi dorang psychological therapy, which will be aid by our therapist lah, on how to handle the stress, coping mechanism, stress management, relaxation technique, semua tu. Kalau yang in terms of anxiety, kalau depression ikut dia punya severity. Kalau masih lagi non need medication, kita tidak bagilah. Tapi kalau yang teruk sudah perlu medication, kita terpaksa start. Dan untuk anxiety dan depression ni dia punya treatment tu memang dia rasa dia okay sudah selepas beberapa bulan on medication, tapi sebenarnya memang perlu medication for few years sebelum kita boleh off the medication lah. I see. Lain pula kalau yang psikotik macam schizophrenia, schizoaffective, bipolar, itu memang kena ambil medication. Sebab bila dia default atau stop the medication, highly likely dia akan relapse. Dia akan sakit balik lah. Itu yang beza, yang psikotik, yang mood symptom, anxiety symptom dengan yang fobia-fobia ni lah. Buat masa sekarang ini berapa tinggi persen lah daripada keseluruhan pesakit yang datang sendiri atas sebab mood saja? Itu saya tidak ingat dia punya statistik. Tapi memang ada lah. Agak-agak because of depression. At least berapa? Itu saya tidak ingat. Sebab tapi kebanyakan kalau dalam 10 orang at least 1-2 gitulah. Separuh. Okay. Sebab dia kadang-kadang datang dia bilang dia depressed padahal dia anxious. Kadang-kadang ini term pun orang tukar-tukar juga. Mix bah. And kalau yang psikotik, substance pun kalau dia ada beza tau, lelaki dengan perempuan. Kebanyakan lelaki datang, majority lelaki punya sakit yang kepada extrinsic, which is the substance, bukan substance duluan lah, itu ada substance lah, dia ada mixed substance, ada ni psikotik, and also I forgot already, substance abuse, and then ni psikotik part. Tapi female lebih kepada yang anxious, depression punya type. Dorang datang. Ada juga yang substance and also psychotic part. Cuma ini yang saya nampak lah pattern dia.
Cakap pasal male and female lah. Bulan ini adalah Mental Health Awareness Month. Untuk sempena dengan bulan ini, mungkin doktor boleh kongsikan apa stigma yang personally doktor rasa kita perlu buang daripada orang Sabah tentang men's mental health. First, jangan anggap kalau ada masalah bila meluah, jangan anggap itu adalah kelemahan. Sebab it shows bila kita lelaki ni ego sikit kan, tidak mau meluah, menampak gagah kan. Bila kita meluah, especially kepada bini, girlfriend, pasangan kah, it shows that we are brave enough to express ourselves lah. So jangan takut kalau pasal meluah ataupun mau menunjukkan yang kita ni ada masalah. Sebab statistik kan male paling banyak bunuh diri. Lagi banyak bunuh diri. Yang ekstrim, yang fatal 1.5 1.8 compared to one woman. Dan woman tend to bunuh diri guna cara yang tidak berapa fatal lah. Itu yang dia punya statistik. Saya lupa sudah bah. Pakai obat tidur overdose lah, garit-garit tangan. Kalau lelaki terus terjun, ada yang terus terjun, gantung diri gitu kan. Which is satu ada yang not diagnosed tapi tiba-tiba nampak di berita setiap minggu ada keluar kan, dijumpai tergantung lah, dijumpai beginilah. Dan inilah saya punya sebenarnya concern yang paling besar bila buat ini podcast. Sebab salah satu objektif saya adalah untuk menjadi satu platform untuk normalize lelaki meluahkan perasaan bah. Ataupun even menangis. Saya cuba normalize to tear, kita embrace to tear. Sebab saya rasa, even saya sendiri pun, saya struggle untuk belajar menangis. Dan saya sendiri rasa benefit menangis sebenarnya. Ada satu ketika yang saya heartbroken, dan saya cuba untuk cari channel untuk release saya punya emotion. Tapi saya tidak tahu macam ayah saya mau menangis lah, tapi macam mana mau menangis ni ya, saya bilang. Banyak juga satu carton air. Macam mana mau menangis ni ya, saya bilang. Sampai yang mungkin ada pernah dulu saya tengok wayang yang bikin saya keluar air mata, Kucu-Kucu Hatahe. Film pertama yang menyebabkan saya menangis. Saya tengok balik video-video yang bikin menangis. Tapi saya punya punca emosi adalah benda lain. Iaitu heartbroken ataupun disebabkan oleh neglected. Tapi saya pergi tengok yang benda menangis adalah yang bikin terharu, yang bapa sikut anak pergi maraton, semua menangis. Tapi bila seolah-olah tu air mata salah bah, salah air mata keluar, saya masih ada tu rasa begitu. And then dari sana saya belajar yang lelaki tidak pandai menangis dan itu adalah satu kelemahan. Disadvantage untuk kita punya survival. Sebab kita sudah kena groom. Lelaki mesti gagah, ketua keluarga, nampak tegap lah, nampak maskulin depan semua orang. Leadership sama tu. Memang nature begitulah. Tapi at some point in terms of emotion, kita kena try to adapt yang normalize yang kita ni sebenarnya lemah juga lah. Ada limit dia. Bila kita boleh terima yang kita ni ada limit, meluah kah, menangis kah, itu perkara yang bukanlah memalukan lah sebenarnya. Sepatutnya, ideally kita patut berfikir begitu. Tapi kenapa ya orang-orang Sabah ini sudah kena groom. Like dari kecil kita tengok orang lelaki mesti begini. Tidak boleh menangis. Tidak boleh meluah. Tidak meluah malu memang. Bikin malu keluarga. Dia bilang pundan, dia bilang. Padahal benda tu sebenarnya bukanlah bilang lemah. Dia coping mechanism bah. Di tahap yang bila kau satu kali je meluah kan, terus kau kena pandang serong, lain kali yang
lain sudah layanan orang terhadap kau nih. Iya. Begitu Pak. Tapi berpada-pada juga lah kita memeluah dan juga kita mau menangis depan siapa kan. Iya, betul juga. Yang tekanlah over emotional pula kan. Tekanlah kita gambar di sosial media nangis. Saya buat live nangis. Tidaklah. Saya mau kesadaran, kita perlu nangis ya laki tengok saya mau sedang menangis. Itu agak anolah juga kan. It's too ekstrim lah. Ekstrim lah. Ya, tapi at least kita ada tuh awareness, kita ada tuh sense of understanding lah saya rasa yang lelaki tidak semestinya kau mau act gagah sentiasa dan kau adalah human juga. We are human being. Yeah. Dan agak interesting the fact yang kita tidak tahu sebenarnya lelaki yang lebih banyak bunuh diri, tapi di luar sana kita nampak yang kita kesian selalu adalah perempuan. Kan sebab kena abuse, kena tindas gitu, perempuan kasihan sudahlah dia perempuan kena lain macam tu lagi, dia yang jadi victim dalam watak-watak di luar sana. Tapi without we know, di belakang tabir berjatuh-jatuhan tuh lelaki yang disebabkan oleh mental health. Selain daripada stigma itu, apa yang mungkin kita boleh improve? Mungkin stop di sana, kita break dulu atau kamera. Okay. So kita sambung balik tadi, itu lelaki, stigma terhadap mental health lelaki. Selain daripada kita memandang serong terhadap lelaki yang meluah dan menangis, apa lagi rasanya yang kita perlu tahu tentang men's mental health? Terus pendidikan start dari rumah lah. The parents should teach the child yang pasal awareness pasal mental health ni supaya dorang membesar, dorang paham apa yang berlaku lah. Dan kalau itu tidak berlaku, kita aware kan juga, kita juga bagi awareness juga di sekolah lah. In which I think Kementerian Pengajian pun memang ada usaha-usaha saya tengok. Dan kita punya radio, TV pun ada. Saya dengar radio, dia kasih tahu lah pasal yang stres apa semua, which is I think ada kita punya progres sedikit lah. Cuma untuk terima atau tidak itu terpulang kepada individu. Tapi in terms of usaha dari diri dulu lah. Bila kita ada kesadaran, kita kasih sadar orang yang sekeliling kita duluan. I guess it's the education lah. Education. Root dia. Semua dari education juga. Which is education punya problem pun ada juga root dia. Ada kelemahan dia. Sistem lah, politik lah kan. Ada banyak masalah. Ekonomi lah. Even education pun kita tidak boleh ikut bulat-bulat kan dari negara mana. Berlain-lain. Tiada yang sempurna lah. Tapi at least kita coba lah kasih in terms of mental health awareness ni, kita coba kasih aware saja lah. Kasih sedar. Pelan-pelan lah. Mungkin tidak terus-terus lah. Cuma as long as kita ada tu progress sedikit, mungkin hanya selepas 10 tahun baru datang tu kesan benefit ya. And then apa yang saya paham based on experience and cerita kawan-kawan kita di Sabah ni memang macam kau cakap dari tadi, awareness kurang. Sangat kurang. Berbanding yang di Semenanjung. Oh, even Semenanjung ada dengan beza. Sabah pun berbeza. Ada beza, dia punya awareness tu. Ya, ada beza tu. Sebab di sana maybe dorang lagi awal bertindak lah in terms of awareness, dorang punya NGO ramai, and then dia punya community pun aktif. Sini kita pun ada juga, cuma masih peringkat awal-awal lah. Interesting phenomenon yang saya witness yang berkaitan dengan mental health adalah apabila dia melibatkan orang yang uneducated ataupun di luar bandar kan, dia sering dikaitkan dengan perkara-perkara mistik, kan, kerasukan, ternampak hantu, gangguan setan, gangguan setan. Lepas tu penunggu ataupun pegangan, begitu Pak. Dan saya nampak ini sebagai satu benda yang saya rasa
membantu juga kita punya progress dalam mental health nih. Sebab bila orang percaya itu adalah contohnya saka ataupun ajimat kan, terus possibility dia sebagai anxiety, stress ataupun bipolar tu terus tiada sudah. Jadi diagnosis macam mana sudah. Sama juga dengan medical condition yang lain lah, yang macam kena buatan orang. Dia bergegar-gegar setiap malam. Kenapa bergegar setiap malam? Padahal bila cek pergi klinik, DXT tinggi. Atau begitu. Kenapa sakit kepala? Si pergi kasih sakit. Betul. Padahal tengok BP tinggi. Rupa-rupanya. Education level is another thing lah. Sebab kita punya masyarakat di Sabah ni pun masih lagi banyak yang tidak habis belajar. Betul. Even yang generasi baru pun banyak yang drop out. So sad lah. Ya, dan banyak faktor yang contribute kepada itulah. Boleh jadi ekonomi, faktor geografi, mungkin population, community punya awareness aspect. Pun. So macam yang kau cakap tadi, kita bilang pergi ubat kampung kan, dia sakit sudah, ada masalah, berubat kampung, end up betul-betul sakit, masuk juga hospital. Ya, itulah. Jadi bila lambat sudah. Stage 4 sudah, tiba-tiba cancer stage 4 rupanya. Iya, cancer stage 4 ataupun bila mau rawat sudah susah untuk revert to the best organ lah. failure sudah. Organ failure ataupun kalau in terms of mental health. Schizophrenia selalu begitu. Karena overlook lah. Karena pasti biar tinggal di hutan sendirian. Bila dia sudah start kacau orang baru kena bawa pergi hospital. Bila sudah bawa pergi hospital, sudah treat, coba yang terbaik pun susah sudah mau non-functional sudah. Function dia and then the symptom pun susah sudah. Sebab makin lama tidak kena treat ini mental illness, makin teruk dan makin susah untuk dirawat. Itu masalah. Bukan mental illness aja, yang lain-lain lah. Masalah kesehatan lain. Dan ini sebenarnya sangat penting untuk kita sedar lah sebenarnya, especially orang-orang yang orang kita ni lah yang masih lagi simpan ni kepercayaan mystical. Bukan kita mau 100% cakap itu tidak betul. Mungkin ada in certain case mungkin ada spiritual punya aspek, tapi kalaulah kita open untuk possibility yang lebih boleh dikesan scientific, lebih kan? Mudah untuk dirawat. Ya, mudah untuk dirawat. Kau coba dulu itu. Kan kalau tidak boleh sudah, oke, mungkin tidak cara sudah. Kau coba dulu. Ini tidak. Oh, memang dia begitu tuh dari dulu. Memang keturunan dorang ada pegangan. Jadi anak-anak dorang tuh tidak payahlah pergi hospital. Memang begitulah tuh. Tidak akan nampak memang gitu. Ada yang begitu tuh. Sebab ini mental illness ini pun dia berkaitan dengan genetik juga lah. Ya. Oke. Berapa holistiknya approach hospital mesra pada zaman sekarang? Sebab yang kita nampak counseling, psikologi, farmakologi, mungkin ada alternative medicine yang lain macam electric terapi. So macam ada certain patient yang susah sangat mau dirawatkan, yang sudah admit, sudah lama di sana beberapa hari, beberapa minggu susah dirawat. Kita terpaksa kasih electroconvulsive therapy lah, which is to kasih current. Dia punya konsep kasih current di otak untuk kasih induce the seizure. Induce seizure. Kita kasih sawan dia. Tapi dalam keadaan yang selamat lah. Kita bagi dia bius, bagi dia obat untuk kasih relax badan supaya tidak sakit lah. Dan itu case yang macam mana tuh perlu buat itu begitu? Case yang teruk-teruk macam yang schizophrenia teruk, depression yang teruk, susah mau dirawat, ataupun dia schizophrenia tapi ketetonik. Contoh dia tidak mau bergerak, tidak mau makan, tidak respon. Sebab bila makin lama kau tidak mau makan, makin kau tidak respon, kuranglah tenaga badan, makin sakit lah. Jadi macam mana seizure tu boleh? Kita kasih tidur dulu pasien yang sudah kena bagi keputusan untuk buat dan juga keluarga pun sudah setuju mau buat. Kita kasih sedia pasien malam tu bagi dia puasa macam pergi operation lah, tapi dia bukan buat di operation theater. Certain case kita buat di operation theater di Queen lah, tapi most of case di sana kita buat.
Kita kasih baring pasien di atas katil. Sediakan itu elektrod di kepala untuk cek dia punya EEG otak lah, yang current otak tuh. Graf dia. Nah, graf dia. So kita cek dulu, and then kita tidurkan pasien lah. Sekejap saja tidurkan pasien, dan juga kita bagi obat untuk bagi dia tidak sakit. Tidak sakit semasa dia fit. Jadi bila dia sudah steady, sudah ready, kita kasih induce the current dalam ada percentage dia lah. Dalam dose current yang selamat untuk orang. At least bikin kasih induce the fitting lah. Itu apa kesan dia nanti? Kesan dia like first sakit badan, sakit kepala. Towards to treatment. Untuk treatment kebanyakan patient more than 95% berhasil treat patient. Dan kami pun ada hari-hari kami akan pergi buat lah. Dia akan normal kan tuh orang lah. Kasih reduce the symptom lah. Ada yang dari severely suicidal, at least stop. Wow. And then tidak juga stop, at least kurang lah. And then cuma ada reset button kan kalau gitu. Cakap reset button, tapi dia punya konsep kita bantu kasih balance balik apa yang ada di brain kita lah, chemical. Macam tuh yang apa nih? Apa sudah nama dia tuh? Yang clear. Ini. Itu. Ya, itu dia untuk otak. Yang dia reset dia kan tuh jantung. Dia kasih balance balik lah. Ya. Ada chemical komponen dalam otak. Macam mana sejauh mana kamu lihat childhood trauma dalam melihat ini population punya mental health? Ya, dia impact dia besar. Kebanyakan orang yang datang bila cek sosial garur dia cerita dari dia kecil memang ada childhood trauma. Most of them. Apa jenis-jenis pengalaman yang kita categorize sebagai childhood trauma? First, yang popular is the sexual assault, bully in terms of physical or mental. Dia berbuli waktu di sekolah, zaman sekolah dari kecil. And then physical trauma, dari kecil kena pukul bapak, mama. And then at the same time neglect pun trauma juga. Bayangkan aku kecil-kecil, mama bapak kau tidak peduli kau. Kira trauma juga tuh. Terbawa pergi waktu kau besar. Kalau macam spoiled trauma kah tuh? Spoil macam mana? Macam yang kena kasih manja sampai dia tidak experience real life. Itu bukan traumatik. Okay. So dia tidak, sebab dia macam give negative impact juga untuk future. Tapi dia bukan kategori trauma. Dia bukan kategori trauma bagi saya lah. Dia macam kasih pampered kan. Kita pampered sampai dia rasa dia segalanya. Ya. Dia tidak terbelajar yang dunia ni real. Dia tidak belajar reality dunia. Reality. So itu sekadar lah kali childhood punya. Dan apa lagi Japa? Development. Cari tadi. Yang pengabaian, neglect, parents punya relationship, bercerai, bergaduh depan anak, terbawa pergi besar juga tuh. Apa lagi kematian orang yang tersayang, penting. Itu pun trauma, ataupun accident in terms of car accident. Ada orang yang tidak mau memandu lagi selepas accident macam tu kan? Itu ada yang waktu besar pun bila dia sudah hadapi itu trauma, dia tidak mau sudah pergi memandu. Apa approach kamu yang menggunakan ini factor childhood trauma bila merawat? Yang itu kalau approach saya punya opinion lah. Kalau mau cakap terus terima kenyataan tidak juga boleh kan? Secara methodological lah kepada tu patient. Adakah kamu macam ini part of dalam terapi tu kan akan cerita pasal trauma dorang tu. Part of the therapy. Saya lupa sudah nama dia lah. Tapi one of the therapy tu akan bincang pasal trauma ni. On how to accept, on how to ignore, ataupun how psychological part lah kan. Part dia lah. In which saya masih lagi tengah mau belajar balik. And then
apa yang apa yang saya boleh buat kalau saya bila saya tahu cerita, no matter how weird the story is ataupun macam tidak logik pun story itu, tapi kita tunjuk empathy lah, yang macam validate lah, yang I know kau stres sebab ni, jadi mungkin itu yang boleh menyebabkan kau punya masalah sekarang. Tapi the next step tu susah juga sebab dari orang yang kena juga. Saya imagine kan kalau yang dokter-dokter yang deal dengan pesakit mental ni kan, dia perlu ada ni betul-betul skill membaca orang ataupun empati yang tinggi. Adakah benda-benda macam ni boleh dipelajari secara teori dan ataupun buku ataupun secara teori memang kalau baca memang kan baca boleh, tapi practical tu kena buat hari-hari. Kalau saya ikut saya punya experience lah, maybe mula-mula saya tidak pandai bercakap, lama-lama sudah tahu, and then kita perhati juga macam mana yang pakar-pakar buat lah. Sebab kami akan rondain pakar selalu. So memang ada dia kira dia punya SOP lah kan. Ada cara dia. Yang gitu. Tapi dari sudut macam yang kau boleh baca orang begitu, sebelum kau ambil medical degree pun kau ada sudah tu bakat. Tidak lah. Tidak. Saya pun judgmental. Judgmental. Waktu sebelum saya belajar psikiatri ini kan, macam saya pun ada stigma juga. Bila sudah belajar and then it happen a lot to my family members, perhati dorang, dari sana saya belajar lah. I see. And then jumpa lagi di hospital pesakit-pesakit, lama-lama ada dia punya flow lah, cara mau approach. Some people ada yang terus agresif pergi cakap, which is tengoklah juga jenis pasien macam mana. Jenis orang. Depends on to personality type kah macam tu kan. Tapi sebagai perawat kita kena tunjuk yang kita ni mau menerima untuk dapat rawatan, no matter how professional lah. Kena tunjuk profesionalisme lah. How annoying it is, kena tunjuk profesionalisme lah. Yeah. Memang ada yang annoying lah, yang menipu gitu. Memang ada juga yang in terms of kasih maki-maki dokter. Sebab saya ni sekarang jaga yang community bah, lewat rumah. Kena maki dokter, kena tanya-tanya soalan yang bukan berkaitan. Gitu. Itu kena marah maki. Itu in terms of dalam psikiatri ini kena faham yang kita akan dapat itu caci maki. Sebab dorang sakit, kena paham. Ya, betul. Kalau orang biasa mungkin yang, oi, orang mau tolong, ada sudah emosi dia kan. Tapi mungkin sebab exposure dokter ni yang sudah kena brief, dia faham lah. Cakap pasal awareness orang kita terhadap mental health, saya lupa untuk masukkan ini isu cyberbully. Kan? Sebab saya rasa ini cyberbully pun agak besar factor in ini kita punya mental health community kita lah. So, apa approach hospital ataupun KKM dalam menangani ini cyberbully? Cyberbully kan, kita memang ada KKM ada bagi apa nama ni? Guideline, ada dia punya how to say, ada promosi, ada awareness punya pamphlet, dia share di Facebook, semua tu memang ada dia bagi lah. Even ada video juga kena kasih spread. Tapi benda ni bukan kerja satu pihak saja, bukan kesihatan punya saja. Dia kena melibatkan juga yang ini multimedia punya bahagian lah. Ini I think dorang tengah bekerja sama. Siapa yang kena detect apa semua kena kena report MC kan? Ya, MC. Boleh kena tindakan kan? So I think
macam ada progres juga lah. Hmm. Cuma bukan mudah sebab banyak fake account Betul, sekarang. betul. Satu fake account dan siapa-siapa pun boleh buat account di social media sekarang. Adakah data yang berkaitan dengan ini internet ataupun social media lah? Adakah data yang daripada kajian yang berkaitan dengan ini social media, sama ada tahap, contohlah tahap kesehatan mental pengguna social media Facebook gitu, ataupun itu saya tidak berapa pasti. Tapi sebelah kaitkan dengan ini zaman COVID. Sejak zaman COVID penggunaan social media makin meningkat kan? Ada correlation. Ada correlation. So, peningkatan dari segi load pesakit itu makin banyak. 20 ke 30%. Wow, selepas post-COVID. Selepas COVID. Yalah, dia first COVID punya masalah kan dulu. Kedua, bila di rumah stay at home, main telepon lah, kerja. Di sanalah yang kita nampak ada orang buat post yang provoking. And then membuli apa semua. So, sejak kita kenal nih IT dan juga social media nih makin tinggi lah saya tengok. Tapi awareness pun makin tinggi lah. Ya, seperasan yang paling saya ingat time COVID tuh dari sudut mental kan, banyak lah di kalangan kawan-kawan saya yang agak tertekan juga. Boleh jadi disebabkan oleh tidak dapat keluar physically tidak dapat keluar, sunlight tiada, mungkin daripada itu. Yang saya paling ingat si Chris, kami ada grup chat bang. Okay, are you okay guys? Begitu pak. So dia sangat macam yang iya kan, ini COVID bikin kita tidak okay nih. Sebab itulah kawan-kawan yang lain checking each other. Bila yang sakit, tapi saya family ada sangat, yang ini. Sangat melegakan lah bila saya kena tanya begitu kan. And then saya pun terbawa untuk cek orang lain juga. Are you okay? I love you. Di sana lah saya first time yang saya luahkan, sebab kita tidak tahu itu outcome ini pandemik pak. Jadi di sana lah saya message abang saya yang saya tidak pernah cakap I love you. Saya cakap I love you man to man begitu pak. Sebab begitu teruknya kita punya kesadaran. Kesadaran. I mean psikologi kita masa itu sampai kita rasa tiada pilihan sudah, ataupun terlampau kena corner sudah dengan masalah-masalah sampai kita fuck it, I'll say I love you, maybe this will be the last time begitu pak. Satu zaman tu very stressful, agak jiwang lah masa tu saya rasa diri saya. And then everyone cannot go out, masing-masing ada yang tersakit, ada yang stay di hospital dan end up tidak jumpa. Itu stress. Itu yang tidak sangat dapat menakutkan. Kerja, tidak dapat makan. Sebab imagine bah KKM ambil masih sihat, tapi disebabkan oleh kau positif dan ada simptom sesak napas, lepas tu balik dalam bungkusan dan kau tidak pun boleh dekat. Ya, itu yang masa itu punya SOP lah. Bro, itu sangat berat. Dan ada kenalan saya yang melalui itu benda kan yang memang sangat traumatizing lah. Even masa zaman tu saya ada nampak satu uncle. Dia berasal bukan dari sini KK lah. Tapi kena tahan di Queen masa zaman tu. Tapi bila lockdown, end up dia didapati positif. Dan time tu SOP kena kubur, ikut hospital punya cara kan. Maybe I'm not sure what happened, tapi mungkin family kena gambar atau kena video lah yang sama tu. So quite sad lah. Maybe itu yang puncak-puncak. Sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Nah, itu benda. Apalagi kalau yang depan mata dia kawan-kawan yang healthcare workers nampak dorang terpaksa pilih siapa yang dorang perlu treat more. Yes. Itu pun sangat heartbreaking lah. Yang kalau sudah tua sudah biar lain muda-muda dulu gitu kan. Itu zaman yang muda-muda lah. Darurat betul lah time itu saya rasa. Apa kamu punya pandangan tentang alternatif yang lebih ekstrim, contohnya psychedelic, LSD, pasal yang substance kah? Iya, substance dalam rawatan. Sebab kalau kita tengok di Western kan, orang macam ada sudah guna nih benda-benda macam
DMT, THC. Sekarang lagi banyak. Iya, apa lagi? Psilocybin, mushroom. Itu mushroom. Untuk post traumatic PTSD punya patient macam agak ada efektif lah. Agak efektif bagi dia orang. Tapi I wonder KKM punya stand macam mana untuk kita masih lagi tidak, masih lagi konservatif especially lah. yang cannabis ini kan. Masih lagi kita punya protokol ataupun stand daripada KKM. Masih lagi schedule 1. Tidak boleh. Tidak boleh. Wah. So tiada possibility lagi yang open kepada and even research kah? I think research dari luar, tapi yang di Malaysia ni ada certain group yang sudah start mau kasih fight untuk contohnya legalize kan. Yeah. Tapi so far yang saya punya pengalaman dia lagi banyak buruk lah as for now daripada kebaikan. Net negatif lah basically kan. Lagi banyak keburukan bagi saya lah. I guess KKM akan tunggu further result daripada dulu. I'm not sure in the nearest future lah. Mungkin nanti lama lagi lah. Cannabis lah. Sebab saya punya yang saya nampak macam yang ada possibility yang itu orang-orang yang kena hukum pasal cannabis akan menyesal. Sebab possibility untuk turn out to be good. Yang itu macam mana? Malaysia belum lagi. Belum lagi. Biarpun Thailand sudah start legalize kan, kita dia punya our stand lah. masih lagi firm lah. Sebab dia banyak lagi orang yang strict lah kira. Abuse pasal itu lah saya rasakan. And then lagi banyak keburukan dari lagi kebaikan banyak yang basically. Jadi keburukan lah dari kebaikan. Each substance ni dia punya dicipta tu ada untuk certain tujuan lah. Tapi ini pengguna dia salah guna, tu yang jadi masalah. End up dia kena masalah mental, like anxiety, depression, ada yang teruk sampai dia jadi psikotik. Okay. Apa fakta yang secara keseluruhan lah? Apa fakta boleh jadi statistik, boleh jadi fakta saintifik yang penting untuk diketahui oleh orang-orang Sabah? Fakta pasal mental health ya, yang sepatutnya kita tahu. Kita baru cakap pasal substance kan. Orang yang ambil substance tend to have higher risk to get the mental illness lah. Saya lupa sudah berapa persen, tapi setiap kali tanya mesti ada history lah. Tapi make sense lah, sebab kau kasih masuk chemical dalam otak kau kan. So of course dia akan your brain, and then dia ganggu kau punya brain function lah. Dan mungkin effect to cell itself, ada yang mati, jadi kurang kau punya sel otak. Jadi ataupun maybe the chemical pun jadi imbalance. Chemical jadi imbalance. Itu yang dia bikin kasih rosak lah. Oh, so instead of orang ambil substance sebab orang ada masalah mental, sebenarnya orang boleh dapat penyakit mental sebab orang ambil substance. Dia ambil baru dia kena sakit kan, ataupun dia sakit like depressed or anxious, coping skills dia pergi ambil substance, dia boleh jadi itu. Dan the cycle continues. It's a cycle. And banyak yang saya nampak difficult to get out from the cycle lah. Kalau speaking of Sabah saja, berapa teruk substance abuse? Masih teruk. Shabu macam Shabu masih lagi banyak. Rasanya apa dia punya root cause? Root cause? Sebab saya imagine orang yang ambil substance, contohnya stimulan, adalah orang yang kesunyian, contohlah. So it is memang cycle lah, sebab mula-mula kau ada masalah mental, lepas tu kau cuba stimulat, lepas tu itu stimulan kau tu yang kau ambil tu create another masalah mental. Dia create another masalah mental atau dia jadi addiction. Dan dia cycle. Ya. Sebab saya percaya orang tidak akan ketagih kalau dia ada alternatif lain ataupun dia aspek lain dalam kehidupan dia itu lengkap. Itu yang kita offer lah in terms of treatment kan.
kita tidak juga menghukum lah ini orang-orang yang pengguna nih bila dia sudah sakit. Tapi we try to help. But in the end, bila sudah treat apa semua, pilihan sendiri juga lah. Dan sokongan family memainkan peranan lah. Ya, family punya support. Saya rasa antara benda yang simple tapi kita masih tidak aware kira itu kan yang sebenarnya kalau dia ada masalah, sepatutnya kita sebagai family faham dia sebagai satu beban yang dia sedang struggle juga, bukan dia sengaja. Kan? Itu mindset yang macam tu saya nampak masih kurang di kalangan kita lah, sebab setiap kali ada masalah, contohnya masalah mental ataupun stres kan, kita lebih letakkan beban itu kepada orang itu sendiri. Seolah-olah itu adalah pilihan dia, seolah-olah itu adalah dia sengaja. Sedangkan itu sebenarnya adalah roll of the dice dia adalah di sana. Genetik dia andang-andang cenderung untuk begitu. Benar, kan. So I guess kita punya orang perlu memandang sesuatu penyakit, especially masalah mental itu sebagai sesuatu yang malang untuk dia, dan kita perlu empathize dia, bukannya yang kau ni tidak kuat ataupun kenapa kau pergi buat perkara-perkara yang begitu, ataupun yang memberikan beban itu kepada pesakit itulah, victim itulah. Victim blaming lah saya orang panggil kan. Yang bukan lagi dia pergi bantu. Dia kasih pulau lagi ataupun dia dia kasih blame. Iya, dia kasih blame lagi. And then worsen the jadi bila blame situation. Makinlah dia bergantung kepada substance untuk kasih bagus dia punya emosi kan. Mungkin dokter boleh kasih bagi untuk terakhir lah dalam ada beberapa menit lagi lah. Mungkin dokter boleh bagi kata-kata terakhir yang boleh memberikan assurance kepada pendengar-pendengar di luar tentang mental health dan kenapa diorang tidak perlu takut untuk seek help. First, mental health ni memang wujud lah. Itu sakit, depres, anxiety, psikotik, semua tu memang wujud lah. And it's okay not to be okay. Tapi setiap benda yang kita hadapi mesti ada dia punya cara untuk kita hadapi lah. And jangan malu-malu pergi seek for help di mana-mana klinik yang berdekatan, tidak kisah klinik swasta kah, klinik kerajaan kah, ataupun kita ada juga ini Mentari lah, konsep dia is kita bagi saringan. So Mentari ini adalah satu department dalam Hospital Mesra? Iya, setakat ini masih dalam hospital lah. Tapi boleh masuk pergi website mentari.com, Mentari Malaysia kah? Ya. Ini KKM punya inisiatif, bukan spesifik Hospital Mesra Bukit Padang. Dia satu Malaysia ada nih. I see. Di Semenanjung semua ada. Okay. So far yang di KK kita ada satu lah. Di Sabah nih macam ada 2 kah? Di Tawau pun macam ada. Sandakan not sure. So tugas dia adalah untuk screen orang yang masih takut dengan stigma lah. Kita boleh pergi, kau boleh buka juga. Kau pergi mentari.moh.gov.my lah. Mentari.moh.my. And then dia bukan untuk orang KK saja, orang mana-mana pun boleh. Just assess lah. Dia ada online. Tes online. Dia ada tes, burnout test, apa semua tu buat saja. And then bila ada result tu dia ada option lah untuk dapatkan rawatan atau tidak. mentari.moh.gov.my. .gov.my. So ini dia akan kasih ada self test screening lah, sebab some of us masih lagi malu mau pergi klinik yang berdekatan. So boleh buat, and then kalau rasa perlu boleh minta appointment lah. Alright. Dia memang open to all. So dengan kata-kata tadi, pesanan dari saya adalah
jangan stigmatize ini mental health. Selagi kita stigmatize, kita akan menurun kita punya, Tidak ada progression lah. ya, kita punya prestasi hidup lah sebenarnya, quality hidup sebagai satu public lah. So saya harap dengan episode ini ataupun episode akan datang dapat memberikan kita progres dalam menormalisasikan deep talk, mental talk, psychology talk, dan life talk. So dengan ini, thank you Dr. Nello atas kesudian dan masa. Thank you juga dan Steve. knowledge. Steve. Ya, Steve. And Chris. minta maaf. Ya. Dan Chris. Minta maaf kalau ada salah dan silap dari saya. Kalau macam ada rasa silap, boleh PM lah, kasih tahu. Tidak silap. Ada juga. Kali mungkin we don't know kan. Alright. Okay, Bye-bye. thank you. That's a good one. Yeah.